Hai Sneezen, tentunya kalian tidak asing kan melihat makanan ini? Makanan ini merupakan hasil olahan tepung beras yang banyak kita jumpai. Sesuai namanya, tepung beras merupakan tepung yang dibuat dari beras yang ditumbuk atau digiling. Tepung beras merupakan tepung berprotein rendah dan banyak digunakan dalam pembuatan kue tradisional. Tepung ini juga dapat digunakan untuk membuat cake atau kue kering, bahkan sebagai adonan campuran makanan yang akan membuat tekstur cake menjadi lebih padat dan lebih renyah karena kandungan lemak dan protein tepung beras lebih rendah dibandingkan tepung terigu. Konsumsi bahan pokok Indonesia tak hanya beras maupun olahan gandum. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan CNBC Indonesia tahun 2022, mayoritas responden mengonsumsi olahan tepung beras sebagai komplementer makanan pokok. Sejak tahun 1994, tepung beras ini sudah ada SNI-nya loh, yang saat ini sudah direvisi menjadi SNI 3549. Tujuan dari standar ini adalah melindungi kesehatan konsumen, menjamin perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, diversifikasi produk atau pengembangan produk, serta mendukung perkembangan industri tepung beras dan industri pengguna tepung beras. Berdasarkan SNI 3549/2009, definisi tepung beras adalah tepung yang diperoleh dari penggilingan atau penumbukan beras dari tanaman padi, berbentuk serbuk halus, berwarna putih, dan mengandung 100% pati beras. Yuk kita intip panduan produksi tepung beras. Siapkan beras dan pilih beras berkualitas baik. Cuci beras dengan air bersih hingga bebas dari kotoran, lalu tiriskan. Keringkan beras hingga benar-benar kering. Beras yang sudah kering digiling pada mesin giling hingga halus. Saring atau ayak beras untuk mendapatkan tepung beras yang halus. Tepung beras dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, aman selama penyimpanan dan pengangkutan. Kemasan diberi label atau tulisan diantaranya nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal dan kode produksi, serta tanggal kadaluarsa. Secara umum, untuk mendapatkan mutu tepung beras yang baik sesuai SNI, terdapat beberapa syarat mutu seperti berbentuk serbuk halus, bebas bau apek, asam, atau bau asing lainnya, berwarna putih, tidak mengandung benda asing, serangga, dan jenis pati lain selain pati beras, kehalusan lolos ayakan 80 mes minimal 90%, kadar air maksimal 13%, serta bebas bahan kimia yang membahayakan dan merugikan, serta aman bagi konsumen mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk mencegah tercemarnya produk pangan dari cemaran yang membahayakan, infrastruktur produksi pangan sebaiknya lokasi harus jauh dari daerah lingkungan yang tercemar. Jalan menuju pabrik atau tempat produksi seharusnya tidak menimbulkan debu atau genangan air. Lingkungan pabrik atau tempat produksi harus bersih dan tidak ada sampah menumpuk. Pabrik atau tempat produksi seharusnya bebas dari semak-semak atau daerah sarang hama. Bangunan memenuhi persyaratan teknik dan hygiene sesuai dengan jenis pangan olahan yang diproduksi, serta sesuai urutan proses produksi. Mudah dilakukan kegiatan sanitasi. Atap seharusnya terbuat dari bahan yang tahan terhadap air dan tidak bocor. Bangunan memiliki jendela dan ventilasi yang baik serta program pengendalian hama. Terdapat sarana penyediaan air bersih dilengkapi dengan tempat penampungan air dan pipa-pipa untuk mengalirkan air. Peralatan produksi selalu dibersihkan sebelum dan sesudah produksi. Demikian panduan menerapkan SNI 3549/2009 tepung beras. Dengan menerapkan SNI tepung beras, diharapkan mutu tepung beras yang dihasilkan semakin terjamin kualitasnya, aman dipasarkan, serta meningkatkan taraf hidup konsumen maupun produsennya. SNI mudah dan menguntungkan, bangga memakai SNI.